Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arya Gunawan. Perkenalkan, saya Muhammad Ahyan Nuruddin dan teman saya Muhammad Rizky Yulianto. tim saya di 231 18 91 90 Dan tim saya di 231 18 92 06. Eh, kita dari kelas sore B Teknik Fakultas Teknik Informatika di praktikum di UAS tugas kali ini kami ingin mempresentasikan hasil paper kita yang sudah kita cari dan diberikan tugas oleh Bapak, yaitu ada 10 paper yang sudah kita buat di spreadsheet. Mungkin bisa langsung kita paparkan ya Pak. Yang pertama dari yang nomor satu itu judul judul papernya adalah COVID-19 Navigating the Uncertain. Untuk tahun papernya Maret 26 Maret 2020. Untuk link udah sebenarnya. Terus untuk masalah penelitian yaitu adalah ancaman tertular bagi kesehatan global adalah terus berlangsungnya wabah penyakit seluruh pernapasan saluran pernapasan yang belakangan ini diberi nama coronavirus DCRC 2019 atau bisa diartikan COVID-19. Untuk metode penelitian sendiri, COVID-19 ini dikenali pada Desember 2019 dengan tepat terbukti disebabkan oleh virus corona baru yang secara struktural terkait dengan virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Untuk pembahasan penelitian sendiri menunjukkan bahwa konsekuensi klinis keseluruhan dari COVID-19 pada akhirnya mungkin lebih mirip dengan influenza musiman yang parah, dalam kurung yang memiliki tingkat kematian sekitar 0,1%, atau pandemi influenza serupa dengan yang terjadi pada tahun 1957 dan 1968. Daripada penyakit yang mirip dengan SARS atau MERS yang memiliki tingkat kematian kasus masing-masing 9% hingga 10% dan 36%. Itu untuk pembahasannya. Terus dari kesimpulan untuk judul paper COVID-19 Navigation dan The Uncertain itu adalah wabah COVID-19 adalah pengingat yang kuat dari tantangan yang sedang berlangsung dengan patogen menular yang muncul kembali dan kebutuhan untuk pengawasan yang konstan, diagnosis yang tepat, dan penelitian yang kuat untuk memahami biologi dasar organisme baru dan kerentanan kita terhadapnya, serta untuk mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif. Untuk sebelum saya melanjutkan untuk paper kedua, mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin dari suara presentasi kita sedikit terganggu karena cuaca di sini di rumah kita itu sedang hujan, jadi mungkin kalau suara sedikit ada suara hujan yang masuk, mohon dimaklumi. Selanjutnya yang paper kedua ini ada judulnya adalah COVID-19 Immunopathogenesis and Immunotherapeutics. Tahun paper Juli 25 tahun 2020. Link sudah tercantum. Untuk masalah penelitiannya adalah wabah penyakit virus corona atau COVID-19 baru-baru ini yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus 2 atau SARS-CoV mengalami peningkatan pesat pada pasien yang terinfeksi di seluruh dunia. Untuk metode penelitian, kita sudah mendapatkan metodenya adalah dari paper tersebut. Respon imun host terhadap SARS-CoV-2 tampaknya memainkan peran penting dalam patogenesis penyakit dan manifestasi klinis. SARS-CoV-2 tidak hanya mengaktifkan respon imun antivirus, tetapi juga dapat menyebabkan respon inflamasi yang tidak terkontrol yang
ditandai dengan pelepasan sitokin proinflamasi yang ditandai pada pasien dengan COVID-19 yang parah, yang menyebabkan limfopenia, disfungsi limfosit, serta kelainan granulosit dan monosit. Untuk pembahasan penelitian sendiri, wabah penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 saat ini adalah keadaan darurat di seluruh dunia karena penyebarannya yang cepat dan tingkat kematian yang tinggi telah menyebabkan gangguan parah. Jumlah orang yang terinfeksi coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 sindrom pernapasan akut parah, agen penyebab COVID-19, meningkat pesat di seluruh dunia. Penderita COVID-19 dapat mengembangkan pneumonia, 1,2 gejala parah sindrom, gangguan pernapasan akut atau ARDS, dan kegagalan multi-organ. Untuk kesimpulan dari paper tersebut, pasien dengan COVID-19 menunjukkan limfopenia dan tingkat sitokin yang tinggi, yang dapat dianggap sebagai penanda potensial untuk perkembangan penyakit. Profil kekebalan spesifik COVID-19 selanjutnya dapat menyebabkan infeksi mikrobat dan disfungsi berbagai organ. Oleh karena itu, memperbaiki limfopenia dan mulai penanganan mungkin merupakan strategi terapeutik yang efektif untuk pasien dengan COVID-19. Selanjutnya, untuk paper ketiga, itu judul papernya adalah Remdesivir for the treatment of COVID-19. Untuk tanggal papernya, tahun papernya masih ada Oktober tanggal 8 tahun 2020. Untuk link sudah tersedia. Untuk masalah penelitian untuk paper ini adalah meskipun beberapa agen terapeutik telah dievaluasi untuk pengobatan penyakit coronavirus 2019 atau COVID, belum ada agen antivirus yang terbukti manjur. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri di sini ada melakukan uji coba bersama ganda, acak, terkontrol, placebo, dan dari remdesivir intravena pada organ dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 dan memiliki bukti infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Pasien secara acak ditugaskan untuk menerima remdesivir dosis awal 200 mg pada hari pertama, diikuti oleh 100 mg setiap hari hingga 9 hari tanpa, atau placebo hingga 10 hari. Hasil utama adalah waktu pemulihan yang ditentukan oleh keluar dari rumah sakit atau rawat inap hanya untuk tujuan pengendalian. Untuk pembahasan penelitian sendiri, sebanyak 1062 pasien menjalani pengacakan dengan 541 ditentukan untuk remdesivir dan 521 untuk placebo. Mereka yang menerima remdesivir memiliki waktu pemulihan rata-rata 10 hari, interval kepercayaan 95%, DI 9 hingga 11 dibandingkan dengan 15 hari, 95%, CI 13 hingga 18. Di antara mereka yang menerima placebo, rasio tingkat pemulihan 1,29 95% PI atau 1,12 hingga 1,49 P, kurang dari 0,001 dengan uji log rank dalam analisis yang menggunakan metode peluang proporsional dengan skala ordinal 8 kategori pasien yang menerima remdesivir bukan lebih mungkin dibanding mereka yang menerima placebo untuk mengalami perbaikan klinis pada hari ke-15. Rasio ODDS 1,5, 95% DI, 1,2 hingga 1,9 setelah penyesuaian untuk tingkat keparahan yang sebenarnya. Perkiraan kematian Kaplan merah adalah 6,7%,
dengan remdesivir dan 11,9% dengan placebo pada hari ke-15 dan 11,4% dengan remdesivir dan 15,2% dengan placebo pada hari ke-29. Rasio hazard 0,73 0,95%, CI 0,25 hingga 1,03. Efek samping yang serius dilaporkan pada 131 dan 532 pasien yang menerima remdesivir dalam kurun 24,6% dan pada 163 dan 516 pasien yang menerima placebo dalam kurun 31,6%. Untuk kesimpulan sendiri, data kami menunjukkan bahwa remdesivir lebih unggul daripada placebo dalam mempersingkat waktu pemulihan pada orang dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 dan memiliki bukti infeksi saluran pernafasan bagian bawah dibanding oleh untuk selanjutnya paper keempat yang berjudul remdesivir oral tratamiento de COVID-19. Untuk tahun paper sendiri Juli 21 dari tahun 2020. Untuk masalah penelitian, keunggulan remdesivir dibandingkan placebo telah ditunjukkan mempersingkat waktu pemulihan, didefinisikan sebagai keluar dari rumah sakit pada pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Untuk metode penelitian, ACTTI-1 adalah uji coba bersama ganda multicenter abstrak terkontrol placebo dari 1059 pasien secara acak untuk menerima remdesivir dalam kurung 538 pasien dan placebo 508. Kelompok pertama menerima dosis awal remdesivir 200 mg pada hari pertama diikuti dengan 100 mg setiap hari selama 100 hari dan titik akhir primer yang merupakan waktu rata-rata untuk pemulihan dalam kurung median dalam hari kelompok remdesivir 9,95% CI 9 sampai dengan 12 titik kelompok placebo 15 hari, 95% CI, 13 sampai 19 dan perkiraan kematian pada hari dalam kurung 7,1% kelompok remdesivir, 19,9% dalam kelompok placebo. Lebih pendek pada kelompok remdesivir ada juga efek samping serius yang lebih mudah pada kelompok pertama, masing-masing 21,1% dan 27%. Untuk selanjutnya ada pembahasan. Dari pembahasan paper ini adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 telah menyebabkan lebih dari 1/4 juta kematian di seluruh dunia. 1,2 beberapa agen terapeutik telah dievaluasi untuk pengobatan COVID-19, tetapi kemanjurannya belum sepenuhnya dibuktikan hingga saat ini. Remdesivir, produk dari analog adenosin, adalah penghambat RNA polimer dengan aktivitas antivirus yang terbukti ampuh melawan berbagai keluarga virus RNA-3. Kemampuannya terhadap penyakit COVID-19 pertama kali dibuktikan secara in vitro 4 dan kemudian pada model New. Kesimpulannya untuk paper ini adalah menjelaskan hasil awal uji klinis ACTT-1 di mana pengobatan COVID-19 dengan remdesivir dievaluasi dibandingkan dengan placebo. Ini menunjukkan bahwa pengobatan remdesivir selama 10 hari lebih unggul daripada placebo dalam mengobati pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dalam hal jumlah hari untuk penyembuhan. Hasil serupa diamati dalam penelitian yang dilakukan di China pada 237 pasien. Namun, lepas dari hasil penelitian yang menjanjikan dan mempertimbangkan keterbatasan, tingkat kematian yang tinggi diperoleh meskipun menggunakan remdesivir memberi kesan bahwa pengobatan dengan antivirus saja tidak cukup. Strategi masa depan harus dievaluasi antivirus dalam kombinasi atau dengan agen terapeutik lain dengan tujuan menghadapkan hasil yang lebih baik pada COVID-19.
Selanjutnya kita ke paper kelima. Paper kelima ini adalah COVID-19 Group Therapy. Tahun papernya ada Mei tanggal 14 tahun 2020. Untuk masalah penelitian, tidak ada terapi khusus yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau dalam kurung FDA khas untuk sindrom pernapasan akut parah si coronavirus SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan penyakit coronavirus atau COVID-19. Untuk metodenya, beberapa akhir sedang digunakan dalam uji klinis dan protokol penggunaan gelar grafik berdasarkan aktivitas in vitro terhadap SARS-CoV-2 atau virus lain. Pada pengalaman klinis yang terbatas, kajian belum ditetapkan untuk terapi obat apapun. Terus untuk pembahasan penelitian, ini ada insight pedoman obatan COVID-19 NIH merekomendasikan tidak ada perpecahan dalam penggunaan perawatan antipiretik, misalnya acetaminophen atau NSAID antara pasien dengan atau tanpa COVID-19. Pasien yang memakai NSAID untuk kondisi komorbiditas harus melanjutkan terapi sebelumnya disutradai oleh prescriber mereka. Rekomendasi ISICM dan SDCM Surveying Sepsis Campaign menyarankan acetaminophen untuk kontrol suhu pada orang dewasa yang sakit tipis dengan COVID-19 yang mengalami demam. FDA terus menyelidiki penggunaan NSAID pada pasien gejala dengan COVID-19 gejala. Terus untuk kesimpulan sendiri, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (OCDC), FDA dan National Institute of Health atau NIH, saat ini tidak ada obat atau vaksinasi efektif untuk pengobatan atau pencegahan SARS-CoV-2. Untuk umumnya, pengobatan farmakologis tidak dianjurkan untuk pasien muda yang sehat dengan gejala ringan, gejala dan tidak ada kondisi komorbiditas yang mendasari. Untuk paper selanjutnya, mulai dari 6 bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Wianto. Untuk selanjutnya saya akan membacakan paper lanjutannya. Yang keenam judulnya adalah The COVID-19 Vaccine Development Landscape. Tanggal terbitnya 19 Mei 2020. Masalah penelitiannya database landscape meliputi program pengembangan vaksin dilaporkan melalui otoritatif WHO dan daftar terus diperbarui bersama dengan lainnya. Proyek diidentifikasi dari tersedia untuk umum dan sumber kepemilikan. Landscape memberikan wawasan tentang kunci karakteristik RNA vaksin COVID-19 dan berfungsi sebagai sumber daya untuk portofolio berkelanjutan manajemen di CEPI. Kami juga telah berbagi informasi landscape dengan orang lain di ekosistem kesehatan global untuk membantu meningkatkan koordinasi
dalam wabah COVID-19, menanggapi dan mengaktifkan sumber daya global dan kemampuan untuk diarahkan paling banyak kandidat vaksin yang menjanjikan lanskap RNG vaksin COVID-19. Untuk metode penelitiannya, keragaman platform teknologi mencolok fitur lanskap pengembangan vaksin untuk COVID-19 adalah berbagai platform teknologi yang sedang dievaluasi, termasuk asam nukleat, DNA dan RNA seperti virus partikel, peptida, vektor virus, bereplikasi dan tidak bereplikasi, protein rekombinan, virus hidup yang dilemahkan, dan virus yang tidak aktif mendekati GBR1. Banyak dari platform ini. Untuk pembahasan penelitiannya, saat ini tidak menjadi dasar untuk lisensi vaksin, tetapi pengalaman di bidang seperti teknologi mendorong pengembangan untuk mengeksploitasi peluang generasi berikutnya. Pendekatan menawarkan peningkatan kecepatan pengembangan dan pembuatan. Itu bisa dibayangkan bahwa beberapa platform vaksin mungkin lebih baik cocok untuk subtype populasi tertentu seperti orang tua, anak-anak, ibu hamil, atau pasien imunokompromised, mempertimbangkan kandidat pada target. Platform baru berdasarkan DNA atau mRNA menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam hal antigen manipulasi dan potensi kecepatan. Untuk kesimpulannya sendiri, upaya RNG vaksin global sebagai tanggapan pandemi COVID-19 belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal skala dan kecepatan, mengingat penting untuk kecepatan ada indikasi bahwa vaksin dapat tersedia di bawah penggunaan darurat atau protokol serupa sejak awal 2021. Ini akan menjadi dasar perubahan langkah dari vaksin tradisional jalur pengembangan yang membutuhkan waktu rata-rata lebih dari 10 tahun, bahkan dibandingkan dengan percakapan skala waktu 5 tahun untuk pengembangan dari vaksin Ebola pertama, dan akan diperlukan paradigma pengembangan vaksin baru. Untuk paper selanjutnya yang berjudul COVID-19 and the Cardiovascular System. Tahun terbitnya 5 Maret 2020. Ini sudah tersedia. Untuk masalah penelitiannya, SARS-CoV-2 dan S2 enzim pengubahan angiotensin adalah aminopeptidase yang terkait membran yang memiliki peran penting dalam sistem kardiovaskular dan kekebalan tubuh. 4. SC2 terlibat dalam fungsi jantung dan perkembangan hipertensi dan diabetes mellitus. Selain itu, AC2 telah diidentifikasi sebagai reseptor fungsional untuk virus corona, termasuk SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Infeksi SARS-CoV-2 dipicu oleh pengikatan protein lonjakan virus ke AC2 yang sangat terekspresi di jantung dan paru-paru. Metode penelitiannya yaitu coronavirus 2, sindrom pernafasan akut yang parah menginfeksi sel inang melalui reseptor AC2, menyebabkan pneumonia yang berhubungan dengan penyakit coronavirus. Selain itu juga menyebabkan cedera miograd akut dan kerusakan kronis pada sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan kardiovaskular selama pengobatan COVID-19. Untuk pembahasannya, pada Desember 2019, wabah yang disebabkan oleh virus corona baru terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh China. Dengan risiko pandemi yang terus berlanjut, setelah identifikasi dan isolasi virus patogen untuk fenomena ini awalnya bernama 2019 novel coronavirus.
tapi kemudian secara resmi dinamai sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 oleh WHO pada 30 Januari. WHO menyatakan wabah SARS-CoV-2 sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional dibandingkan dengan SARS-CoV yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2003. SARS-CoV-2 memiliki kapasitas transmisi yang lebih kuat. Peningkatan pesat dalam kasus yang dikonfirmasi membuat pencegahan dan pengendalian COVID-19 menjadi sangat serius. Untuk kesimpulannya, SARS-CoV-2 diperkirakan menginfeksi sel inang melalui AC2 untuk menyebabkan COVID-19. Selain itu juga menyebabkan kerusakan pada miokardium meskipun mekanisme spesifikasinya tidak pasti. Pasien dengan COVID dan infeksi SARS-CoV-2 memiliki prognosis yang merugikan. Oleh karena itu perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan kardiovaskular selama pengobatan COVID-19. Untuk paper yang ke-8 berjudul Safety and Efficacy of the BNTI62b2 mRNA COVID-19 Vaccine. Tahun terbit papernya sendiri 31 Desember 2020 yang sudah tersedia. Untuk masalah penelitiannya, infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 dan penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menjangkit puluhan juta orang dalam pandemi di seluruh dunia. Vaksin yang aman dan efektif sangat dibutuhkan. Metode penelitiannya dalam percobaan kemanjuran penting multinasional terkontrol plasebo buta pengamat dan sangat penting. Kami secara acak menugaskan orang berusia 16 tahun atau lebih dalam rasio 1:1 untuk menerima 2 dosis terpisah 21 hari dari plasebo atau kandidat vaksin BNT162b2 Menurut pembahasannya sebanyak 43.548 peserta menjalani pengecekan, diantaranya 43.448 menerima suntikan, 21.720 dengan BNTI62b2 dan 21.728 dengan plasebo. Ada 8 kasus COVID-19 dengan onset setidaknya 7 hari setelah dosis kedua di antara peserta yang dibiasakan untuk menerima BNTI62b2 dan 162 kasus di antara mereka yang diberikan plasebo. Untuk kesimpulannya, regimen 2 dosis BNTI6b2 memberikan 95% perlindungan terhadap COVID-19 pada orang berusia 16 tahun atau lebih. Keamanan selama median 2 bulan serupa dengan vaksin virus lainnya. Untuk paper selanjutnya nomor 9 yang berjudul COVID-19 Unit Aspects. Tahun terbitnya 27 Februari 2020. Untuk metode penelitiannya pada 12 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan melaporkan 27 orang yang terinfeksi oleh virus corona baru yang awalnya ditetapkan sebagai 2019 novel coronavirus dan kemudian sebagai penyakit coronavirus 2019 oleh Kesehatan Dunia dari kasus yang dilaporkan. 7 di antaranya sakit kritis dan memiliki riwayat terpapar di pasar grosir makanan laut. Untuk metode penelitiannya, sebuah studi awal yang dilakukan pada Januari 2020 di antara 41 pasien positif terinfeksi SARS
SARS-CoV-2 atau COVID-19, menemukan bahwa setengah dari mereka memiliki penyakit yang mendasar, termasuk diabetes 20%, penyakit kardiovaskular 15%, dan hipertensi 15%. Gejala mereka terutama demam 98%, batuk 76%, dan kelelahan 44%. Komplikasi berat COVID-19 pada pasien tersebut termasuk sindrom gangguan pernapasan 29%, RN anemia 15%, cedera jantung akut 12%, dan infeksi sekunder lainnya. Dari total pasien yang terinfeksi 33% dirawat di unit perawatan intensif, tingkat kematian adalah 15%. Untuk pembahasannya, coronavirus dapat menyebabkan penyakit parah pada manusia dan hewan, seperti yang telah dinyatakan baru-baru ini oleh Isyarat et al. China telah mengalami beberapa wabah virus dalam 3 dekade terakhir. Pada flu burung pada tahun 97, sindrom pernapasan akut yang parah SARS pada tahun 2003, dan demam berat dengan sindrom Thrombocytopenia pada tahun 2010. Untuk kesimpulannya, seperti yang terjadi di masa lalu dengan kondisi zoonosis lainnya, penyebaran virus corona baru sekarang signifikan berasal dari kelelawar. Virus corona saat ini dan sebelumnya seperti SARS-CoV dan MERS-CoV adalah masalah yang menjadi perhatian dalam interaksi antara hewan dan manusia, dengan kekhawatiran masa depan epidemi berhubungan dengan luar negeri. Paper yang terakhir nomor 10 judulnya adalah WHO declares COVID-19 a pandemic. Tahun terbit 19 Maret 2020. Untuk metode penelitiannya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 telah menyatakan wabah virus corona baru atau COVID-19 sebagai pandemi global. Pembahasannya pada jumpa pers, Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mencatat bahwa selama 2 minggu terakhir, jumlah kasus di luar Cina meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara dengan kasus meningkat 3 kali lipat. Untuk pembahasannya, para peneliti melaporkan bahwa SARS-CoV-2 virus penyebab COVID-19 paling sering terdeteksi pada sampel pernafasan dari pasien di China. Namun virus hidup juga ditemukan dalam tinja. Mereka menyimpulkan penularan virus melalui jalur pernafasan dan ekstrapirasi dapat membantu menjelaskan penyebaran penyakit yang cepat. Kesimpulannya, selain resiko penularan kelompok penyakit menular, kita harus memberi perhatian penuh pada pengobatan komoditasi asli individu saat merawat pneumonia, terutama pada pasien yang lebih tua dengan kondisi komorbiditas serius dan polifarmasi. Selain dapat menyebabkan pneumonia, COVID-19 juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain yang sangat parah seperti jantung, hati, dan ginjal, serta sistem organ seperti darah dan sistem kekebalan tubuh. Pasien meninggal karena gagal organ multiple, shock sindrom, gangguan pernapasan akut, gagal jantung, aritmia, dan gagal ginjal. Terima kasih. Itu sekian dari presentasi dari tugas kita, Pak. Dari saya sendiri, Muhammad Ahyanuddin, dan teman saya, Muhammad Juliana. Untuk menurut kami, setelah kita baca-baca, untuk paper yang cocok dan mungkin bisa dilakukan untuk Indonesia itu, menurut saya, atau mungkin nanti dari teman Rizky itu punya pendapat sendiri. Menurut saya itu untuk paper yang cocok adalah nomor 6. Ini ya, kok bisa 6? Mungkin kita bisa lihat dari
apa dari metode penelitian itu ada keragaman platform teknologi mencolok fitur lengkap pengembangan vaksin untuk COVID-19 adalah berbagai platform teknologi yang sedang dievaluasi, termasuk asam nukleat atau DNA dan RNA, seperti virus partikel VT3, vektor virus bereplikasi dan tidak bereplikasi, protein rekombinan, virus hidup yang dilemahkan, dan virus yang tidak aktif mendekati gambar satu banyak dari platform ini. Mungkin bisa seperti cocok itu bisa di vaksin ini mungkin cocok di Indonesia karena apa? Dari isi vaksin tersebut itu ternyata ya isinya virus tersebut. Jadi dan nanti kekebalan tubuh dari orang-orang Indonesia itu bisa mengenali dan bisa membuat antibodi yang cocok dan bisa menangani virus COVID yang masuk ke tubuhnya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Rizky ada pilihan dari paper yang cocok yang bisa diterapkan di Indonesia nomor berapa? Kalau menurut saya yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah paper nomor 10. Alasannya karena di paper nomor 10 mengandung resiko-resiko dampak terkena COVID yang sangat berbahaya bahkan menyebabkan kematian. Oleh sebab itu sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sudah komplit ada resiko penularan, resiko jika sudah terkena. Mungkin itu pendapat dari saya. Baik, cukup sekian untuk tugas kelompok dari kami, Pak. Saya Muhammad Akhyanuddin dan Saya Muhammad Rizky Yulianto undur diri. Setelah ini kita kumpulkan tugasnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.